Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi martial god Asura. Bab 6737 Sang Penguasa Pedang Dewa Jahat. Jika bukan kamu, lalu siapa yang mengunci mereka? Kalau begitu, dunia itu sendiri mengandung kekuatanmu, kan? Tanya Chu Feng. Ia tentu dapat melihat bahwa bukanlah suatu kebetulan jika fenomena aneh itu berubah menjadi dunia nyata. Sebaliknya yang dimaksud adalah dunia itu sendiri, dunia yang dapat dikendalikan oleh kekuatan zaman para dewa. Selain kamu, siapa lagi yang pernah berhubungan dengan zaman para dewa? Binatang petir merah yang menggelegar itu bertanya. Ayahku? Tanya Chu Feng. Aku tidak mengatakan apa-apa, kata binatang petir merah yang menggelegar itu. Oh, jadi itu ayahmu itu menjelaskan semuanya, kata Egi. Apakah memang seperti itu? Para senior, apakah kalian tahu di mana ayah saya sekarang? Fenomena aneh ini muncul tiba-tiba. Mungkinkah ayahku masih berada di 8 sungai surgawi? Chu Feng bertanya. Saya tidak tertarik membahas masalah keluarga Anda dengan Anda. Apa? Ayahmu pergi kemana? Ibumu pergi kemana? Kakekmu pergi kemana? Nenekmu pergi kemana? Apa hubungannya ini denganku? Kata binatang petir merah yang menggelegar itu. Chu Feng tidak tahu harus berkata apa. Meskipun kau telah lulus ujian ini, aku juga telah membagikan seluruh kekuatan zaman para dewa kepada teman dan keluargamu. Bukankah itu hadiah yang cukup besar? Adapun urusan pribadimu, kau harus mengurusnya sendiri. Jangan mencoba mendapatkan informasi apapun dariku, binatang petir merah yang menggelegar itu berbicara. Senior sudah banyak membantu saya, dan tentu saja saya tahu itu. Namun alasan saya bertanya kepada ayah saya sebenarnya karena saya ingin belajar lebih banyak tentang Anda, senior. Chu Feng berkata sambil menyeringai. Dia tidak hanya bertanya begitu saja, dia merasa zaman para dewa seharusnya tahu lebih banyak. Namun jika pihak lain tidak mau berbicara, dia tidak akan memaksa mereka. Dia memiliki pola pikir yang tepat. Wah, kamu anak yang pintar. Sekarang kita perlu menangani pedang iblis yang kau miliki. Binatang petir merah yang menggelegar itu berbicara. Pedang iblis? Apakah Anda merujuk pada pedang Asura, senior? Chu Feng bertanya. Ini adalah pedang dewa jahat. Binatang petir merah yang menggelegar itu berbicara. Pedang dewa jahat? Chu Feng terkejut. Setelah pedang dewa jahat disegel oleh Raja Iblis Haus, darah pedang itu tidak dapat digunakan lagi sejak saat itu. Chu Feng sudah lama tidak mengandalkan pedang ini karena dia memiliki pedang Asura yang dahsyat ketika dia benar-benar terpojok. Menurutnya meskipun pedang dewa jahat masih bisa digunakan, pedang itu jelas tidak bisa dibandingkan dengan pedang Asura. Lagi pula, itu adalah sesuatu yang dia peroleh sudah lama sekali dan meskipun saat itu tampak mengesankan, tapi kapan itu terjadi? Pada saat itu, Chu Feng dan lawan-lawannya masih sangat lemah. Namun kini binatang petir merah yang menggelegar itu secara khusus menyebutkan pedang dewa jahat yang menunjukkan bahwa pedang dewa jahat ini jauh lebih kompleks daripada yang terlihat. Pedang dewa jahat adalah pedang iblis yang sangat berbahaya, dan pedang itu telah bangkit kembali dengan cepat sejak kau tiba di alam atas. Jika aku tidak diam-diam menyegelnya, kau pasti akan menggunakannya nanti. Paling buruk pedang itu akan menguasai tubuhmu dan kau akan menjadi makanannya. Binatang petir merah yang menggelegar itu terus berlanjut. Jadi alasan mengapa aku tidak bisa mengaktifkan pedang dewa jahat adalah karena kau, senior.
Tidak heran. Chu Feng selalu mengira itu adalah segel Raja Iblis Haus Darah dan dia bertanya-tanya mengapa, meskipun kultivasinya telah meningkat begitu pesat dia masih tidak bisa melepaskan diri dari segel Raja Iblis Haus Darah. Oleh karena itu dia merasa bahwa kekuatan sebenarnya dari Raja Iblis Haus Darah pasti sangat kuat dan karena itu dia sangat khawatir tentang Wang Qiang, lagi pula Raja Iblis Haus Darah berada di dalam tubuh Wang Qiang. Secara tak terduga itu adalah ulah binatang petir merah yang menggelegar, yang akhirnya menjelaskan semuanya. Sekalipun para binatang petir hanya berdasarkan garis keturunan, mereka sebelumnya memiliki kekuatan formasi dari zaman para dewa. Kekuatan formasi tersebut telah terbukti, apa yang terjadi di Sungai Surgawi ke-9 tidak diketahui. Namun setidaknya di dalam 8 sungai surgawi terdapat kemahakuasaan sejati dan hampir segala sesuatu dapat dilakukan. Sebelumnya kamu masih dalam masa percobaan jadi ada banyak hal yang tidak nyaman untuk kukatakan langsung kepadamu. Tapi aku tidak bisa hanya menontonmu dimangsa oleh pedang iblis itu, jadi aku hanya bisa menggunakan beberapa cara licik untuk mencegahmu menggunakannya. Dan sekarang, kekuatan zaman para dewa akan segera habis. Pada saat itu ketika aku sepenuhnya berubah menjadi garis keturunan hal-hal yang dapat kulakukan akan sangat terbatas. Dan kekuatan pedang ini terus pulih jika ini terus berlanjut pada akhirnya aku ini tidak akan mampu menekan pedang dewa jahat ini. Meskipun Anda tidak menggunakannya saat itu hal itu tentu tidak akan membebaskan Anda dari tanggung jawab. Oleh karena itu, selagi kekuatan zaman para dewa belum sepenuhnya habis, mari kita bekerja sama dari dalam dan luar untuk melihat apakah kita dapat menghancurkan pedang ini. Binatang petir merah yang menggelegar itu berbicara. Haruskah itu dihancurkan? Chu Feng bertanya. Apa? Kamu masih belum tega berpisah dengannya? Jika Anda ingin tetap membiarkan ancaman potensial berada di sekitar Anda, saya tidak akan menghentikan Anda. Namun kau belum benar-benar menyaksikan kejahatan pedang ini, saat waktunya tiba bukan hanya kau yang akan menderita tetapi orang-orang di sekitarmu juga akan bernasib sial, binatang petir merah yang menggelegar itu berbicara. Baiklah senior, tolong beritahu saya apa yang harus saya lakukan? Kata Chu Feng. Aku akan menggunakan kekuatan zaman para dewa untuk membantumu. Lakukan saja apa yang saya katakan, kata binatang petir merah itu. Melihat ini Chu Feng memproyeksikan kesadarannya kembali ke tubuh utamanya lalu menatap Ziling dan yang lainnya. Tunggu aku di sini. Sambil berbicara Chu Feng menjauh dari langit berbintang masih takut akan terjadinya sesuatu yang tak terduga. Barulah setelah mereka mencapai langit berbintang yang kosong, Chu Feng mengeluarkan pedang dewa jahat. Melihat pedang dewa jahat berwarna merah gelap itu, Chu Feng masih merasa sedikit ragu. Meskipun Chu Feng tidak lagi bisa menggunakan pedang dewa jahat setelah bertemu dengan Raja Iblis Haus Darah. Namun pedang dewa jahat telah bersamanya sejak ia turun ke alam fana. Pedang dewa jahat telah membantunya membunuh banyak musuh yang kuat jadi masih ada rasa sayang di antara mereka. Tepat saat itu cahaya keemasan yang menyilaukan muncul di sekitar Chu Feng. Cahaya itulah kekuatan zaman para dewa. Chu Feng, gunakan kekuatan terakhir dari zaman dewa untuk menghancurkan pedang ini. Binatang petir merah yang menggelegar itu berbicara. Chu Feng tidak ragu-ragu, karena dia mempercayai binatang petir merah, dan karena pihak lain mengatakan pedang dewa jahat itu berbahaya, Chu Feng tidak akan pernah membiarkan bahaya tersembunyi ini berada di sisinya. Kekuatan zaman dewa saat ini yang didorong oleh binatang petir, telah menjadi kekuatan yang dirancang khusus untuk menghancurkan senjata. Chu Feng hanya perlu mengaktifkannya. Maka Chu Feng merentangkan tangannya dan kekuatan yang menyelimuti tubuhnya melonjak menuju zaman para dewa.
namun tepat ketika kekuatan zaman para dewa akan bersentuhan dengan pedang dewa jahat. Pedang dewa jahat yang sebelumnya tidak bereaksi tiba-tiba mengeluarkan aura merah gelap yang menyelimuti bilahnya dan menghalangi kekuatan zaman para dewa. Pada saat itu sebuah suara yang familiar terdengar dari dalam pedang dewa jahat. Chu Feng, dasar makhluk tak berperasaan dan tak tahu terima kasih. Aku sudah banyak membantumu, namun kau ingin menyingkirkanku hanya karena kata-kata binatang buas yang menggelegar ini. Itu adalah suara pedang dewa jahat. Senior, Anda benar-benar di sini, Chu Feng berkata sambil tersenyum, dan pada saat yang sama, dia semakin memperkuat kekuatan zaman dewa. Chu Feng, dasar bocah nakal, apa kau benar-benar tidak menghargai persahabatan kita di masa lalu? Pedang dewa jahat itu berbicara lagi, nadanya mengandung sedikit permohonan. Dihadapkan dengan kekuatan zaman para dewa, pedang dewa jahat benar-benar tak berdaya dan auranya sedang ditelan. Tiba-tiba sebuah kelemahan muncul dalam kekuatan zaman para dewa. Pedang dewa jahat itu memanfaatkan celah ini dan langsung melesat keluar. Benda itu bergerak dengan kecepatan sangat tinggi menghilang ke dalam langit berbintang yang luas. Dalam sekejap mata keberadaannya tidak diketahui. Senior, bukan saya yang melakukannya, Chu Feng segera menjelaskan. Dia khawatir kedua makhluk buas yang dahsyat itu salah paham dan mengira bahwa dia sengaja melepaskan pedang dewa jahat. Aku tahu, karena akulah yang melakukannya, binatang petir merah yang menggelegar itu berbicara. Apa? Chu Feng tampak benar-benar bingung. Alasan pedang ini mampu bangkit kembali begitu cepat adalah karena pemiliknya telah terbangun. Jika pedang ini benar-benar harus dihancurkan, pemiliknya pasti akan bertindak. Jadi membiarkanmu menyelamatkan pedang ini sebenarnya adalah suatu kebaikan bagiku. Binatang petir merah yang menggelegar itu berbicara. Pemilik? Siapakah pemilik pedang dewa jahat? Chu Feng bertanya. Menanggapi rasa ingin tahu Chu Feng, binatang petir itu tidak ragu untuk memberikan jawaban kali ini. Saat kau memasuki makam kuno itu, aku merasakan aura pemilik pedang dewa jahat. Kultivator Junior, sampai jumpa di kultivasi berikutnya di dunia novel.